Okay, so You're welcome. 2 weeks ago, unfortunately, we missed the class last week because I think there was an expo. Yes, sir. Your captain woman, I mean your leader, class leader, told me that you guys couldn't join the class because there was an expo, and I totally understood. That's why I told her that let's just rearrange the class into next year and to the other time. Yes, sir. And that's why the last 2 weeks, if I'm not mistaken, we talk about noun clauses, and we concluded the session for noun clauses with an exercise. And this week, I would like to move on talking about adjective clauses ya. Jadi Yes, minggu sir. ini kita fokus membahas tentang adjective clauses. Jadi kalau di advanced grammar itu one of important subject as well is um, adjective clause in addition to noun clauses ya. Yes, sir. Dan kenapa adjective clauses ini penting karena very often itu we use adjective clauses in our instruction either written form or spoken form. Baik dalam tertulis maupun non tertulis atau verbal, kita aktif menggunakan clauses termasuk adjective clause. That's why I would like to dedicate this session to focus on talking about adjective clauses ya. Okay. Yes. Anyway, could you tell me what is an adjective? What comes on your mind about adjective? What, sir? Do you have any idea what adjective is? Kira-kira menurut kalian, menurut Anda, adjektif itu apa? Adjective. Kata sifat, sir. Yes, in bahasa you call it kata sifat. Karena dia kata sifat, maka rumusnya kata sifat itu kan selalu menjelaskan ya. Jadi Yes, sir. kalau misalkan ada noun, yang menjelaskan noun itu adalah adjektif. Jadi ingat selalu itu ya bahwa yang bisa menjelaskan noun itu adalah adjektif. Makanya dia sifat. Jadi Yes, istilah sir. kata sifat itu karena posisinya menjelaskan. Contoh, kita mengatakan mahasiswa yang rajin, diligent student, maka Yes. diligent itu sebagai kata sifat dia menjelaskan student. Ada apa dengan student itu? Ya, he or she is diligent. Yes, That's the sir. function of adjective. Nah, itu adjektif ya. So, and then another question to think of, what is a clause? Kira-kira klausa itu apa? Anda masih ingat apa itu klausa? Penjelasan saya. Kelompok kata, sir, yang memiliki subjek dan predikat. Verb. Yes, exactly. Excellent. Jadi klausa itu seperti pembahasan kita di noun clause sebelumnya bahwa klausa itu always consist of subject and verb ya. Jadi bedanya dengan prasa, prasa itu gabungan benda dengan kata sifat misalkan. Tapi kalau klausa itu 100% always contain subject and verb, akan selalu terdiri dari subjek sama verb ya. Nah, itulah Yes, klausa. sir. Now, we have already talked about adjective and clause. So, imagine these two things are merged together. Jadi bayangkan dua hal ini kita gabung bersamaan, adjektif dengan klausa, maka itulah yang kita kenal dengan istilah adjective clause. Ya, so what adjective clause is, or what is adjective clause is a combination between adjective and a Adjective clause. and clause. Oke, itu that's the foundation of understanding this concept ya. Jadi itu hal yang mendasar yang Anda harus pahami dulu keywordnya untuk memahami apa itu adjective clause. Adjective clause itu di dalamnya ada adjektif. Fungsi adjektif adalah to modify atau to describe, untuk menjelaskan atau memodifikasi. Memodify itu menjelaskan. Kemudian di dalamnya ada klausa. Nah, itulah yang kita kenal dengan adjective clause. Oke. Nah, inilah penjelasannya adjective clause. So, apa itu adjective clause adalah a group of words containing a subject and a verb. Ya.
Di kalau Anda ditanya apa itu adjective clause adalah gabungan dari beberapa kata yang di dalamnya pasti ada subject and verb. Subject dan verb. Kenapa ada subject and verb? Because this is a clause. Oke ya? Yes, Jadi sir. jangan terkecoh bahwa adjektif. Kenapa di dalamnya kenapa ada subject and verb? Ya, because we are talking about adjective clause. We don't talk only about adjective. Kita tidak bahas tentang adjektif saja, but then beyond that, di luar dari itu, we talk about adjective clause. That's why on it di dalamnya pasti adalah subject and verb. Paham ya? Verb. Yes, sir. Oke, in addition to that, adjective clause itu dijelaskan a special kind of clause. Wow. Jenis clause yang agak spesial. Kenapa spesial? Karena pertama posisinya menjelaskan ya. Jadi kalau Anda lihat, fungsi adjective clause itu adalah to modify. Untuk Modify itu menjelaskan ya. Atau to describe a noun or a sentence. Dia menjelaskan kata benda ya, atau kalimat. Seperti yang saya sampaikan earlier in my talk, tadi di awal penjelasan saya bahwa fungsi utama adjective clause itu always modifying and modify. dia akan selalu menjelaskan. Apa yang dijelaskan adalah noun atau kalimat. Oke ya? Oke. Kemudian keyword yang Anda harus pahami bahwa adjective clause itu usually follows the noun that it modifies. Dia akan selalu mengikuti kata benda Kata yang benda. dia jelaskan. Oke ya? Kemudian adjective clause itu dia akan menjelaskan noun atau dia memberikan ekstra informasi, penjelasan tambahan. Nah, itu kira-kira konsep dasar yang teman-teman semua harus pahami apa itu adjective clause. Nah, let me just give you Samples. the other example. Hang on. Alright. Allah. Okay. If you see this example, kalau Anda perhatikan this example, contoh ini, ya. So we have two clauses here, for sure ya. Kita punya dua klausa di sini. Dua klausa itu maksud saya berarti dua kalimat ya. So this is the first clause, ini kalimat yang pertama. And this is the second clause. Ini kalimat yang kedua. Kenapa dua-duanya ini adalah klausa? Oke. Karena misong adalah subjek, ini Subject. adalah verb, oke. Verb. Adalah subjek, ini adalah verb. Verb. Yes, sir. Maka kedua kalimat ini fits ya. Dua kalimat ini fit into a sentence atau a klausa. Dia memenuhi syarat untuk menjadi sebuah kalimat atau sebuah klausa. Is that clear? Jelas ya? Clear, sir. Okay, good. Now, how do we merge these two sentences into one complex sentence? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita merge, kita menggabung dua kalimat ini, dua klausa ini menjadi satu kalimat yang kompleks. Nah, that's the function, itulah fungsi daripada adjective clause. Kalau Anda perhatikan di sini, Miss Wong, ya, jadi saya ambil kalimat pertama Miss Wong ke bawah, oke. Kemudian sebelum saya menjelaskan very helpful, sebelum saya menjelaskan very helpful, saya menggunakan who. Kemudian saya ambil kalimat yang di sini di bawah. Kenapa saya hilangkan she-nya? Saya tidak boleh lagi menulis she karena has been represented by Miss Wong. Sudah Miss diganti oleh Wong. Miss Yes, Wong ya. sir. Yes, sir. So Miss Wong who teaches us English, baru kemudian I back to take this bit. Saya kemudian kembali mengambil bit yang ini. Oke. Jadi dua kalimat ini kalau Anda lihat itu digabung menjadi satu kalimat dengan menggunakan relative pronoun. Maka relative pronoun itu kata sambung sehingga kemudian dia menjadi adjective clause. Kenapa adjective clause? Karena kata who ya, kata who ke belakang ini itu yang menjelaskan siapa itu Miss Wong. Nah, yang di belakang ini menjelaskan siapa itu Miss Wong. Miss Wong adalah orang yang mengajar kita bahasa Inggris yang sangat very helpful, orangnya sangat membantu ya. Jadi
Setelah kata who atau relatif pronounnya itu, ke belakang itu adalah klausa yang menjelaskan Miss Wong. That's why it's called adjective clause. Nah, jadi posisinya ini dia menjelaskan siapa itu Miss Wong. Nah, jadi ke belakang ini kalau Anda lihat semua ini teaches bla bla antis ini itu dia menjelaskan siapa itu Miss Wong. Nah, makanya dia menjadi adjective clause. Bisa dipahami? Yes, sir. Oke, yang lain kalau ini bertanya ya. So I don't want you to get lost. If you feel you are getting lost, please draft a question ya. Alright, sir. Otherwise you are getting lost. Alright. Good. Kemudian kita pindah. Oke. Take a look another example. Jadi saya mau Anda banyak contoh supaya Anda memahami dengan baik ya. Jadi kalau Anda lihat contoh berikutnya. So Peter Wong is leaving school. Let's see ya. So Peter Wong. How many sentences here for number 3? Yes, you got 2. This is the first sentence. And Yes, sir. the second one ya. Yes, sir. So imagine I ask you to merge or to combine these two sentences into one sentence using an adjective clause. Nah, saya misalkan menyuruh Anda untuk menggabung dua kalimat ini menjadi satu kalimat menggunakan adjective clause. Maka inilah yang terjadi. So caranya adalah how to do so. Bagaimana caranya? So you took Peter Wong, Anda ambil Peter Wong di awal. Kenapa Peter Wong? Karena Peter Wong ini adalah noun Noun, orang yang sir. kita mau jelaskan ya. Yeah. Nah, sekaligus dia sebagai subjek. Jadi Peter Wong. Kemudian he, ingat karena ini kan Peter Wong ini kan sama dengan he ya. Maka he ini Anda tidak perlu tulis ulang. Karena kalau Anda tulis maka itu repetisi namanya. Oke ya. Yes, sir. Jadi Anda ambil kalimat yang kedua, gabung ke sini. Who wants to be a pilot? Oke. Kemudian ditanda dengan apostrof atau tanda koma. Kemudian Anda ambil kembali yang kalimat yang pertama. Bit yang terakhir is leaving school. Caranya menggabungkan, hilangkan he-nya, kemudian ganti menggunakan who. Kenapa? Karena who itu sudah mengganti he. Iya. Bisa dipahami? Bisa, sir. Very good ya. Jadi salah kalau Anda mengatakan Peter Wong is leaving school, who he wants to be a pilot. 100% incorrect. Karena kenapa? Karena Anda menuliskan kembali he-nya. Padahal he itu sudah direplace oleh who. Who itu menjelaskan siapa Peter Wong. Okay, good. Um, Another example, so you get clear understanding on this. So have you seen Susan? Yeah. How many sentences here? Tuh, sir. Yes. The first one, have you seen Susan? Susan. Kalimat ini bentuk pertanyaan ya, bentuk Yes, sir. interrogatif. Kemudian yang second one, my father always Always praised her. Jadi dua kalimat. Nah, dua kalimat ini kita mau gabung guys, makanya Anda gunakan ini. Jadi Anda tetap ambil ya. Have you seen Susan? Jadi Anda ambil yang pertama bitnya. Kemudian ingat who, ya kan? Anda tetap menggunakan who ya. Who itu oops, sorry. Oke. Kemudian Anda gunakan who. Jadi who itu dia menjelaskan siapa itu Susan ya. Jadi who itu posisinya menjelaskan Susan, who my father always praises. Jadi untuk menggabungkan dua kalimat ini, you need to always use who ya. Jadi who itu salah satu relative clause yang Anda gunakan untuk menggabungkan dua kalimat dengan menggunakan adjective clause. Now let's come back. Kita kembali ke Oke, Doki.
Oke, sekarang contoh yang lain ya. Another example. So I want you to see more example. So the more example, the easier for you to get understand. So contoh yang lain, The Joy Luck Club ya is a book. Jadi um, modelnya ini model yang berbeda, tetapi masih sama adjective clause ya. Jadi kalau Anda lihat ini, ya, semua ini, oke, ini kan satu kalimat ya, oke. Kemudian ini sampai ke sini itu satu kalimat. Cara menggabungkan dua kalimat ini, Anda langsung bisa tempatkan that ke tengah. Oke, kenapa dia menggunakan that? Oke, ingat, kenapa dia menggunakan that bukan who seperti contoh yang sebelumnya? Karena again we talk about club. Club itu adalah non-human, benda ya. Makanya Yes, kita sir. menggunakan that. Sebenarnya di sini opsi yang lain, Anda boleh menggunakan which. Oke, tapi kalau Anda menggunakan who pasti salah. Oke. Bedanya dengan yang kedua, oke, tolong diperhatikan. Amy Tang, who wrote the book. Oke. Jadi sebenarnya begini dia. Jadi Amy Tang ini. Amy Tang is a Chinese American woman. Ya. She wrote the book. Nah, kalau digabung menjadi begini. Amy Tang, who wrote the book, is a Chinese American woman. Jadi dua kalimat ini tergabung jadi satu, maka who ini menjadi penyambung dan menjelaskan Amy Tang. Is that clear? Is everybody following me? Oh, yes, sir. Jadi Ya, kalau misalnya kayak kata benda harus pakai that, sedangkan kalau orang pakai who. yes. Jadi Oh, I see, sir. kalau benda itu boleh menggunakan that, boleh menggunakan which. Oke? Oh, yes, sir. Kalau orang pasti who atau Oh, whom. Tapi who. apakah orang bisa menggunakan that? Boleh. Jadi orang itu boleh menggunakan that. Karena That. that itu bisa dua-duanya. Jadi that itu sebenarnya to play safe. Untuk main aman itu bisa dipakai untuk benda sama non benda. Sementara kalau which itu spesifik untuk benda. Benda. Oke ya? Oke, sir. Good. Um, sekarang coba pindah ke yang lain. Nah, Nah, ini yang tadi ditanyakan sama Dinda. So, Anda perhatikan ya, jadi adjective clause itu akan mengikuti same order as the sentence. Jadi adjective clause itu urutannya sama dengan Anda membuat kalimat. Kalimat itu kan ada subjek sama verb ya. Always ada subjek, kemudian diikuti oleh verb. Nah, untuk membuat adjective clause itu diikuti oleh relative pronoun. Jadi kalau nanti bingung apa itu relative pronoun, nah inilah pronoun yang Anda bisa gunakan Kata untuk penyambung. membuat adjective clause. Yes, sir. Oke, jadi who itu untuk orang, that itu untuk orang sama benda, which spesifik untuk benda, ya, whose itu untuk kepunyaan. Oke, kepunyaan berarti kepunyaan untuk orang. Jadi misalkan saya melihat mobil yang punyanya seorang polisi misalkan kayak ya. Jadi Hmm. diingat saya clue-nya. Jadi who itu refer ke orang, which itu refer ke benda, Ke benda. that itu Ngeliat refer bisa ke orang. dua-duanya, oke. Whose itu refer ke kepunyaan posesif dan most of the time kebanyakan ke orang ya, karena yang Iya. bisa memiliki itu kan human ya. Yes, sir. Oke. Nah, ini diperhatikan penjelasan yang tadi ya. Um, Oke, remember when the noun being modified is a person ya, ketika yang Anda mau jelaskan itu adalah person orang, you can use who or that. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kalau yang Anda mau jelaskan itu a person which is human, berarti dia orang living, sesuatu yang hidup, Anda boleh menggunakan who atau boleh menggunakan that. Avoid using which, hindari menggunakan which. Oke, contoh. The man who was my husband. Ya. Jadi yang mana adjective clause-nya? Who was my husband? Yes, good. Ini adjective clause-nya ya. Kenapa? Karena ada who-nya. Nah, who itu apa yang dijelaskan?
The man. The man. Boleh tidak saya gunakan the man that was my husband? Boleh? Yes, karena that itu boleh untuk human. Seperti Yes, sir. contoh yang kedua. Oke ya, bisa dipahami? Bisa, sir. Good. Kita pindah. Kita ke berikutnya. Oke, ini penting juga. In contrast, sebaliknya, when the noun being modified, ketika noun yang dimodifikasi adalah tempat atau a thing. Tempat atau thing itu berarti non-human ya. Yes, sir. Oke. Maka yang Anda gunakan adalah which. You can use either which or that. So, Anda bisa gunakan which atau that. Dan ingat, save in mind, do not ever use who. Anda jangan pernah menggunakan who. Karena who itu refers to human. Refers to person ya. Contoh, the river which ran through my family's small farm flooded our fields. Jadi, kenapa kita menggunakan which? Karena dia menjelaskan river. River itu adalah a place. When place. Good. Iya, Anda boleh gunakan pakai that? Yes, boleh. Karena bisa. that itu boleh dua-duanya. Nah, baru juga ini. Coba kalau Anda lihat ini. Joy Luck was an idea my Nah, mother iya. remember from the days of her first marriage in a town that was called. Oke, kenapa dia menggunakan that atau which? Karena dia menjelaskan a town. Town, Town place. itu berarti place ya. Tempat. Yes, sir. Oke, clear? Bisa dipahami? Yes, sir. Oke, nah kalau bisa dipahami, nah ini penting untuk Anda ingat ya. Jadi tricky things itu tricky itu berarti membingungkan. Kadang kita agak pusing. Jadi use only a relative pronoun in a adjective clause. Jadi kalau Anda ingin membuat adjective clause ya, Anda hanya bisa menggunakan relative pronoun. Don't use a relative pronoun plus a subject pronoun. Jadi kalau Anda membuat adjective pronoun ya jangan diikuti oleh subject pronoun. Subject pronoun itu contohnya gini ya. Kalau Anda lihat di kalimat ini, jadi rumus untuk membuat adjective clause itu setelah adjective pronounnya, relative clause-nya, di sini setelahnya tidak boleh subjek. Subjeknya sudah dihilangkan karena kenapa? Karena sudah ada ini diganti. Oke ya? Yes, Atau sir. ini. Oke. Coba begini, lihat coba. Jadi yang kedua itu kenapa dia salah? Karena dia gunakan it. Padahal tidak boleh karena ingat, don't use relative pronoun plus a subject pronoun. Jadi relative pronoun itu tidak boleh diikuti oleh subject pronoun setelahnya. Dia mestinya harus langsung verbnya setelahnya. Oke? Itu tricky thing yang Anda harus ingat. Takutnya nanti kelupaan. Anda tulisnya double subject, itu salah itu ya. Um, Oke. Another thing, relative pronoun don't change based on gender. Jadi relative pronoun itu tidak berubah berdasarkan gender, male, female, or number. Mau dia singular atau plural. Contoh ya, Auntie Lindo and my mother were best friend and the sworn enemies. Who spent, jadi who spent itu jadi mau dia satu, dua, mau dia male perempuan, laki-laki atau female perempuan, maka modelnya akan selalu sama ya. Jadi dia tidak don't change, dia tidak berubah. Oke? Um, Kalau gitu saya mau lihat Anda memahami ini nggak, bentar ya. Oke, Anda bisa lihat slide saya yang Word. Yes, sir. Oke.
Ini ada dua kalimat. Ya, ini ada dua kalimat. Saya mau coba siapa yang mau volunteer mengubahnya menjadi satu kalimat menggunakan adjective clause. Go ahead. Mister. Ya, go ahead, Dinda. Andi, Andi who lives near my house is a Lives teacher. near my house is a A teacher. teacher. Excellent, good. Ini bisa diubah. Anda menggunakan who. Kenapa Anda menggunakan who? Because Andi is person. Yes, karena you talk about Andy. Andy is Yes, sir. sure, maka Anda menggunakan who. Jadi Who? Andy Anda tempatkan di bawah. Kemudian sebelum Anda lanjutkan mengambil yang kedua, bit yang kedua, you use who, relative clause-nya, lives near my house. Anda tidak ambil lagi he-nya ya. Yes, sir. Ingat, tidak boleh mengambil he. And then to conclude, Anda kembali a teacher. Oke. Yes, sir. Kira-kira ada modifikasi lain nggak selain ini? Andi who... Do you think we have another alternative to produce a adjective clause with this? So what about this, Dinda? Or and others think about this, yeah? Yes, sir. He is a Is a teacher who lives. Yes, sir. It can be, sir. yes. That's also another example. Yes, sir. Modification of noun clause. Yes, sir. Okay. Jadi ada dua cara sebenarnya mengubah tergantung emphasisnya seperti apa. Kalau yang pertama itu Anda ambil subjek terus langsung kalimat yang kedua. Yang yes, lebih sir. simpel itu Anda selesaikan saya tulis semua kalimat pertama, terus Anda Oh, langsung sambung menggunakan who, oke. who Kemudian baru langsung ambil ambil yang yang kedua. kalimat terakhir. Yes, Oke. sir. Jadi paham ya? Yes, sir. Oke. Sekarang saya mau yang lain. Mana Fitri? Fitri Handayani, are you listening? Fitri Handayani ada nggak? Oke. Mana Fitri Handayani? Nggak ada kayaknya, sir. Sofian? Shirley? Ada juga. Nonawati? Ini Zikri Ardan ada nggak? Atau lagi Jumatan? Ada sir, ada. Ya, thanks Zikri. Jadi yang lain mungkin ini mereka on kan baru leave the device ya. So Zikri Maybe, anyway. sir. Zikri, could you please repress this using adjective clause? Digabung sir ini. Yeah. She will come from Chinese war Hang on. in Yeah. the shop. Say it again. Say it slowly ya. She She will comes from China, works in the shop. good, excellent, beautiful. Do you think it's correct, Dinda? Yes, that's Yes. correct, sir. Yes. Good. What about this? Kira-kira, do you have another alternative? Yeah, I have, sir. Yeah, go ahead.
She works in the shop that is near Chinatown. That is near Chinatown. Okay, so well, this one is makes sense, but again, you can't like change the meaning ya. Anda tidak bisa mengubah maknanya. Jadi Oh, yes, there is no yes, sir. Chinatown Sorry, here. You sorry. can use Chinatown ya. Oh, yes, Makanya sir. kalau Anda mengatakan she work in the shop that comes from China, Oh, she works in the shop that comes from oke, China. ini benar secara relative clause, tetapi secara pemaknaan dengan ini it doesn't make sense, tidak nyambung Oh, ya. yes, sir. Jadi ini mungkin contoh bahwa tidak semua modifikasi model yang kedua ini bisa digunakan karena kalau dia mengubah makna maka itu tidak bisa. Kalau yang pertama ini bisa digunakan karena tidak mengubah konteks ya. Oke. Tapi kalau Anda ubah dengan cara yang kedua ini, maka maknanya berbeda. Maknanya adalah bukan lagi orang itu berasal dari Cina, tapi tokonya berasal dari Cina, which is nonsense ya. I see, sir. Beda beda makna. Makanya uh, tidak bisa digunakan untuk itu. Oke. Good. Any else with us? Masih ada di sini yang aktif selain Zikri sama Dinda? Hello, friends. Kalian ada kelas nggak sekarang anyway? Nggak ada, sir. Only this class. Oke. Sekarang juga sudah Jumatan kan di sana kan mestinya? Yeah, it's already done, sir. Sudah dari tadi. Last example, either Dinda or Zikri, just go ahead. Kalau ini saya bikin lagi kalimat ya supaya kalian betul-betul paham. Hmm, Kalian bisa ubah? Nih, sir. Oke, go ahead Dinda. My sister is studying hard. Who? Oke, my sister. My sister is studying hard. Hmm? Hmm? That aims to be enrolled at a good and university. Or Oke, let's see. Ada modifikasi yang lain? sama aja, sir. Kalau nggak pakai who juga bisa. Zikri, do you have any idea? Any thought? Sama kayak yang pertama tadi, sir. My sisters who aim to enroll at a good university is studying hard. Studying hard. Ada lagi? Dulu, kayaknya sir. Studying hard. Oke, good point ya. Jadi ada dua hal yang berbeda. So yang pertama Dinda came with my sister studying hard that aims to be enrolled at a good university. Yes, ini boleh Dinda, tapi untuk menjadi adjective clause sebenarnya ada hal yang hilang ya. Jadi sebenarnya kalau mau bagus begini, my sister who is, Oh yes, sir. ya, who is studying Yes, hard. sir. Baru hilangkan aims to be enrolled ya. Oh yes, Kayaknya sir. begitu. Nah, maka modifikasi ini
perlu direvisi sedikit. Sementara ini my sister who aims to be enrolled at the good university, ya ini udah benar ya. Good, excellent. Jadi basically this is how we go with adjective clause. Jadi ini cara kita menjelaskan bagaimana itu adjective clause. Remember, untuk pertemuan-pertemuan berikutnya mungkin saya akan kasih exercise ya. So to check your understanding, your progress, bagaimana Anda memahami penjelasan saya tentang ini. Any question, guys? Ada pertanyaan? Komentar? Yes. Okay, so please keep reading the handbook advanced grammar. Jadi sambil melihat materi dari saya, tolong Anda tetap pelajari sendiri ya. Do Yes, sir. self reading. Anda baca sendiri handbook yang saya bagikan ke teman-teman semua. Jadi kalian punya pemahaman tambahan tentang apa itu adjective clause. Oke? Kalau tidak ada Oke, sir. pertanyaan, let's wrap up. Kita wrap up pertemuan ini. Saya ada meeting jam 3. Alright, sir. Kita wrap up pertemuan ini bahwa adjective clause itu fungsinya adalah modify ya. Modify itu dia menjelaskan apa yang dia jelaskan adalah noun. Noun itu atau klausa yang di dalamnya pasti ada subject and verb. Dan fungsinya selalu modify and describing. Jadi modifikasi atau menjelaskan. Nah, untuk mengubah dua kalimat menjadi satu kalimat dengan menggunakan adjective clause, kalian boleh menggunakan beberapa jenis relative pronouns. For instance, contohnya which itu spesifik ke benda, that spesifik ke benda atau non benda atau human, atau who yang spesifik kepada orang. Kalau kepunyaan Anda gunakan whose ya, dan seterusnya. Jadi itu contoh-contoh relative clause yang Anda bisa gunakan dalam mengubah adjective clause. Oke? Oke, sir. So please do your extensive reading. Silakan membaca sendiri. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya saya lewat grup. Atau keep your question for next meeting karena minggu depan kita exercise ya. Selesai. Alright, sir. Okay, Alright, good. sir. Have a good one. Thank you so much for today. Have you enjoyed the session? You have something to take away. I'll see you next week. Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Thank you, warahmatullahi sir, wabarakatuh. for the Thank you, knowledge. sir. Have a Bye-bye. good Bye-bye. day, sir. You too. Thank you. Thank you, guys. Have a good one. Alright, sir. Sir.